Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam damai dan sehat selalu. Tutorial kali ini kita akan membahas dasar-dasar atau pengenalan Microsoft Word. Cara menjalankan Microsoft Word di sini bisa dilihat. Klik di sini bila Anda memiliki yang ada di pin di taskbar. Bila tidak, maka bisa kita klik yang search di sini, kemudian ketik saja Word. Nah, di sini akan ada tampilan aplikasi Word app, kita klik. Oke, dijalankan aplikasinya. Di sini kita bisa memilih salah satu template dokumen, artinya kita tinggal melanjutkan saja atau mengganti isinya, atau kita bisa juga memulai dari sebuah dokumen kosong. Untuk tutorial kali ini kita akan membuat dokumen dari dokumen kosong. Oke, kita klik saja blank dokumen. Untuk teman-teman ketahui, di Microsoft ini ada yang disebutkan namanya ribbon. Ribbon ini ada home, insert, design, layout, reference, mailings, review, view, ataupun help. Dan ribbon yang lainnya yang akan bisa muncul secara otomatis oleh Microsoft Word. Di sini juga ada file. Untuk file di sini kita akan gunakan untuk berbagai kepentingan file, apakah kita mau open, save, atau di share ataupun di close. Oke. Tahap pertama dari dasar-dasar Microsoft Word ini adalah kita mulai dengan mengetik. Misalkan kita akan mengetik sebuah dokumen dalam artian teks tutorial pengenalan Microsoft Word bersama gampang.id. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, bila ada yang belum betul, kita betulkan dulu. Di sini bisa dilihat bahwa dasar dari pengetikan adalah biasanya memperbanyak teks ataupun objek. Untuk memperbanyak teks atau objek kita gunakan copy paste. Nah, di sini kita blok dulu teks ataupun objek yang akan kita copy, kemudian bisa tekan Ctrl C di keyboard, Ctrl dan tombol C ditekan secara bersamaan, atau kita pilih di menu yang ada di ribbon home ini, pilih copy. Selanjutnya bagaimana cara menyalinnya, menempelkannya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tombol paste. Kita klik saja berulang kali atau menekan tombol Ctrl V. Oke, jadi kita sudah belajar terkait copy maupun paste. Apa bedanya copy paste dengan cut? Bila cut, nah perhatikan di sini. Misalkan kita di sini kita blok, kita memilih cut. Lihat, ini akan hilang. Kita ulangi lagi. Kita pilih cut, itu akan hilang. Jadi diambil. Bagaimana cara menempelkannya? Setelah tadi di cut, kita bisa tempelkan lagi di tempat yang baru. Perhatikan, sama seperti tadi copy paste Ctrl C Ctrl V, ataupun untuk cut Ctrl X dan Ctrl V. Jadi untuk mengcopy sebuah teks atau objek kita gunakan Ctrl C atau perintah copy. Yang ini, sedangkan untuk memindahkannya atau menghilangkan apa yang tadi sudah diblok ini, kita bisa langsung menggunakan tombol cut kemudian paste. Oke, di sini untuk copy paste. Yang kedua, untuk mengatur dokumen biasanya kita membutuhkan paragraf. Bagaimana paragrafnya? Yang pertama, kita memiliki beberapa paragraf. Yang pertama di sini adalah rata kiri. Perhatikan di sini ada di paragraf, di ribbon home, paragraf, ini adalah rata kiri. Kemudian untuk merubahnya kita bisa memblok yang akan kita rubah. Di sini kita akan membuat misalkan rata tengah yang ini, atau menekan Ctrl E. Bagaimana bila ingin rata kanan? Klik di sini, perhatikan ini ada Ctrl R. Biasanya dokumen akan rata kiri dan kanan, atau
atau justify, makanya kita menekan Ctrl J. Oke, seperti itu. Jadi pengaturan paragraf bisa diatur di sini, dan bila ingin membuat paragrafnya menjorok ke dalam atau masuk ke dalam, maka pilih paragrafnya, kemudian atur yang menjoroknya ke dalam ini, misalkan seperti ini. Bagaimana bila beberapa paragraf, misalkan di sini kita ada 2 paragraf, kita tidak perlu memblok semuanya, kita cukup menyentuh bagian yang ada di paragraf tersebut atau alinea tersebut. Kemudian kita pilih menjorok ke dalam. Lihat, dua-duanya langsung sama. Yang ketiga, untuk paragraf kita bisa mengatur jarak spasi antar baris. Ada yang menyebutkan 1 spasi, 2 spasi, 1,5 spasi, ataupun spasi yang lainnya. Bagaimana cara mengaturnya? Nah, di sini bisa dilihat untuk spasi, kembali pilih paragrafnya, kemudian lihat pada grup paragraf ini yang ada di ribbon home, kita klik 1 spasi, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3, dan yang lainnya. Bila kita ingin 1,5, kita tinggal klik 1,5. Kita ingin 2, kita tinggal klik 2. Bagaimana bila 1,25 atau 1/4? Kita bisa melakukannya, klik kemudian line spacing option. Cara membuatnya, nah ini perhatikan. Di sini line spacingnya adalah double, kita ingin membuat 1,25, artinya kita klik multiple, pilih di sini, kita ketikkan 1,25. Perhatikan, karena kita menggunakan satuannya untuk preferensi adalah inci, sehingga yang di sini ada diketiknya titik, kita menggunakan satuan Inggris ya. Oke, di sini, nah perhatikan ini 1,25 seperti ini. Bagaimana kita mengatur lagi bila misalkan jarak antar paragraf ini diperbesar atau diperkecil? Nah, perhatikan kembali, kita bisa mengakses tombol paragraf. Kemudian, nah ini untuk spasi antar paragraf atau antar alinea. Misalkan jarak setelah paragrafnya adalah 0, tetapi sebelum paragrafnya adalah 18 poin, maka perhatikan di sampel di sininya. Dia akan berubah. Ini juga akan berubah. Jadi Anda bisa mengatur sesuai kehendak Anda dengan melihat preview di sini. Misalkan kita menjaga jaraknya, jadi sebelum paragraf ada 12 poin, tapi setelah paragraf atau alinea adalah 6 poin. Kemudian klik tombol OK. Perhatikan ini seperti ini. Yang berikutnya, setelah mengetik, copy paste paragraf, kita bisa mengatur warna ataupun jenis huruf. Untuk mengatur warna, kita blok dulu warna apa yang kita akan rubah. Misalkan Microsoft Word, perhatikan langsung muncul di sini. Kita bisa merubah menjadi warna merah, atau bila perlu kita merubah menjadi warna lainnya, misalkan warna hijau yang ini. Di sini juga langsung ada preview. Perhatikan. Bila setelah merubah warna, kita bisa juga membuat huruf yang berbeda untuk semua paragraf ini ataupun hanya untuk yang kita pilih. Misalkan di sini Microsoft Word, perhatikan kita bisa merubah jenis hurufnya. Di sini ada banyak. Tentunya semua ini jenis huruf ini di setiap komputer akan berbeda sesuai dengan yang diinstal. Misalkan kita di sini pengennya Berlin. Oke, Anda bisa merubah huruf dari sini ataupun dari ribbon home. Ini sama. Kemudian untuk ukuran juga Anda bisa merubahnya dari pop up menu ini, dinaikkan. Ini untuk diperbesar atau diperkecil. Nah, bila Anda langsung ingin yang
ditentukan, misalkan 22 bisa diketik sendiri kemudian tekan enter. Perhatikan hurufnya sudah menjadi lebih besar. Setelah warna huruf, kita bisa membuat berbagai macam atribut dari teks ini. Di sini kita bisa lihat dari font, misalkan kita ingin membuat di tebal seperti itu, kemudian kita ingin ada yang italic, kita bisa tambahkan italic, artinya tulisan miring. Kemudian untuk Microsoft ini misalkan kita untuk underline, artinya garis bawah, atau kita misalkan memilih untuk dicoret. Jadi bila Anda ingin mengakses jenis huruf bagaimana tampilannya, Anda bisa menggunakan yang ada di grup font yang ada di sini. Bahkan kita bisa membuat sebuah tulisan yang artistik menggunakan text effect di sini. Perhatikan tulisannya akan berubah sesuai dengan efek yang kita pilih. Jadi setelah paragraf dan font, kita akan sambung lagi dengan yang berikutnya. Langkah berikutnya adalah mengatur margin. Apa itu margin? Margin adalah batas ketikan yang ini. Lihat garis yang di sini. Ini disebut margin kiri. Margin atas yang mana? Perhatikan yang ini. Dari garis ini ke atas disebut margin atas. Kalau yang kanan gimana? Sama, yang kanan sama, yang bawah pun sama. Artinya dari garis ini menuju ke tepian kertas, itu disebut margin. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Bila misalkan kita deskripsi ada 4 cm dari kiri, 4 cm dari atas. Nah, itu cara mengaturnya kita lihat di sini pada menu layout. Untuk mengatur margin, kita bisa menggunakan margin yang ada bawaan dari Microsoft Word ataupun kita membuat custom margin seperti yang tadi. Perhatikan margin yang di sini menggunakan satuan inci. Tanda petik 2 ini menunjukkan inci. Bagaimana bila kita ingin 4 cm? Kita isi saja dengan angka, misalkan atasnya adalah 4 cm, langsung diketik cm. Bagaimana kiri 4 cm? Kita ketik juga 4 cm. Kemudian untuk sebelah bawah ini kita ketik 3 cm dan sebelah kanannya margin kanan kita ketik 3 cm. Ini akan membuat jarak dari kiri kertas itu sebesar 4 cm, dari atas kertas dari sini ke sini itu adalah 4 cm, kemudian dari kanan 3 cm dan kemudian dari bawah juga 3 cm. Bila sudah selesai, kita klik OK. Perhatikan di sini akan terlihat perbedaannya dengan yang sebelumnya. Setelah mengatur margin, kita diantaranya juga perlu mengatur ukuran kertas. Bagaimana cara mengaturnya? Perhatikan di sini kita ada di ribbon layout, kita klik size. Di sini ada banyak pilihan. Kertas default bawaannya adalah letter. Bila sebagian ada yang menggunakan F4 ataupun kita menggunakan A4. A4 adalah bawaan, sedangkan F4 kita kadang harus menulis F4 ataupun folio bawaannya. Tapi kadang tidak muncul sehingga kita harus tambahkan sendiri. Bila kita ingin merubah menjadi A4, kita klik saja A4, maka ini sekarang adalah di kertas A4. Selanjutnya kita akan membahas
bagaimana cara membuat dokumennya menjadi bentuk portrait maupun landscape. Bila dokumen seperti ini kita sebut dokumen portrait, artinya vertikal. Bagaimana bila kita harus menampilkan landscape? Kenapa harus menampilkan landscape? Misalkan kita butuh untuk tabel yang panjang dan seterusnya. Oke, kita caranya seperti ini. Bila dokumennya sudah ada, kita blok. Perhatikan. Kemudian pada menu layout kita pilih page setup. Nah, perhatikan di sini kita bisa mengetik landscape, memilih untuk wall dokumen, berarti kita akan merubah semuanya. Artinya semua dokumen akan kita rubah menjadi landscape. Ternyata bila ini adalah salah, Anda bisa menggunakan fitur undo dari Microsoft Word. Jadi undo itu sangat penting bila terjadi kesalahan. Kita ulangi dengan undo. Perhatikan kembali lagi. Bila ternyata betul, Anda bisa kembalikan lagi dengan redo. Oke, kita undo dulu. Jadi kita akan coba membuat portrait, landscape, portrait. Artinya kita blok dulu di sini. Pilih page setup, pilih landscape. Pilihnya jangan wall dokumen, tapi pilih selected text. Kemudian klik OK bila margin yang Anda inginkan di sini sudah sesuai. Artinya tadi kalau kita lihat sekarang 1,18 inci itu adalah untuk top, yang kalau berdasarkan yang tadi adalah 3 cm, sedangkan leftnya ini menjadi 4. Bila Anda ingin yang topnya menjadi 4, kita ketik kembali di sini 4 cm, kemudian leftnya kita jadikan 3 cm, bottomnya tetap 3 cm, kemudian rightnya juga 3 cm. Bila Anda ingin yang di sini menjadi batas untuk yang pelekatan ataupun penjilidan, bila di sini akan menjadi atas, Anda butuh menjadi 4 cm, maka berarti right-nya tadi kita harus buat menjadi 4 cm. Bila semua sudah oke, kita klik tombol oke. Perhatikan, ini yang tadi paragraf pertama akan tetap di portrait bentuknya, paragraf kedua menjadi landscape, paragraf ketiga kembali portrait. Setelah dokumen dibuat, diedit, jangan lupa untuk disimpan. Untuk menyimpan dokumen, Anda bisa klik tombol save atau tekan tombol di keyboard Ctrl S, atau Anda bisa memilih di file. Menu file ini ada pilihan save. Bila dokumen belum pernah di save, maka akan diganti. Di sini Anda bisa mengetikkan informasi yang Anda miliki. Karena kita belum memiliki nama dokumen, kita klik save, maka akan langsung dibawa ke save as. Kita pilih dokumen yang pernah kita lakukan di sini, misalkan di folder latihan Microsoft Word. Oke, kita berikan nama. Namanya misalkan tutorial pengenalan Microsoft Word bersama Gampang ID Docs. Oke, kita pilih save. Maka di sini akan muncul tulisan nama file tersebut. Terakhir, setelah dokumen dibuat, diedit, kemudian disimpan, kita juga perlu untuk mencetak dokumen. Bagaimana caranya? Nah, Anda bisa menekan tombol Ctrl P untuk print, atau pilih menu file, kemudian pilih print. Perhatikan di sini. Di sini kita bisa melihat preview dari setiap halaman, atau Anda bisa klik di sini. Perhatikan, Anda yang ingin halaman ke-1, kita ketik di sini, kemudian enter, akan menuju kepada halaman 1. Untuk mencetak, jangan lupa printernya untuk disambungkan dahulu kabelnya ke komputer ataupun ke laptop. Di sini bila sudah tersambung akan terlihat berbagai jenis
printer yang tersedia. Untuk printer yang ada kita bisa memilih Epson L360 series karena di sini yang tersedia adalah printer tersebut. Bila Anda printer yang lain silahkan dipilih. Bisa juga di printer jaringan. Kemudian ketik di sini untuk nomor halaman yang akan Anda print, atau bila di sininya print all page, maka settingan ini kita akan mencetak semua halaman. Bila hanya beberapa halaman, kita bisa langsung ketik di sini, misalkan halaman 1 sampai 2, atau Anda bisa menggunakan koma juga 1, 2, atau misalkan 2,3. Itu akan mencetak halaman 2 dan halaman 3. Bila hanya ingin mencetak yang tampil di sini, maka pilih print current page. Ingat di sini ukurannya A4, di sini adalah ukuran A4. Pada beberapa printer kita harus pastikan di printer properties bahwa kertasnya adalah A4. Bila sudah, kita klik OK. Kita klik tombol print untuk mencetak dokumen. Perhatikan proses pencetakan sudah dimulai, sedang dipersiapkan, kemudian dicetak. Pencetakan selesai dan hasil bisa didapat. Demikian dulu untuk tutorial pengenalan Microsoft Word bersama Gampang.id. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.